wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang psikologi komunikator. Nah, ini tuh tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen Suryani Musi SOS MIKOM. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, pasti teman-teman sering bertanya kan, apa sih komunikator itu? Nih, istilah komunikator adalah sender, encoder, atau pengirim pesan, yaitu perorangan atau lembaga yang bertindak sebagai penyampai atau pengirim pesan. Ada juga komunikator komunikasi antar pribadi yang biasa disingkat dengan KAP. Nah, ini tuh mempelajari dan meneliti perubahan tingkah laku dan pendapat yang diakibat oleh informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Kemudian ada komunikator dalam KAP. Everett M. Rogers memberi petunjuk soal ini. Dia menyebut ada 6 karakteristik. Nah, teman-teman bisa ya membaca 6 karakteristik tersebut. Nah, ada juga faktor-faktor penting bagi komunikator. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, untuk menjadi komunikator yang efektif adalah beralasan kalau si komunikasi mempunyai basis pengetahuan. Pengetahuan terbagi pada pengetahuan isi. Pengetahuan ini bisa didapat dari buku-buku, dosen, dan pengalaman lainnya. Lalu, pengetahuan prosedural yang sangat berguna menentukan bagaimana menjadi komunikator yang efektif. Kemudian yang kedua, pengalaman. Pengalaman komunikatif dapat diraih melalui pengamatan terhadap yang lainnya dan berpartisipasi dengan yang lainnya. Sejak kecil kita meniru respon komunikatif, ada model dari perilaku kita dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, motivasi. Menumbuhkan hasrat untuk berkomunikasi sangat penting. Karena itu, dalam banyak kasus, ketiadaan untuk berkomunikasi dalam membangun dialog dengan yang lain menjadi faktor terbentuknya kesalahpahaman terhadap apa yang dimaui dan dibutuhkan dalam hubungan tersebut. Nah, yang keempat adalah sikap. Sikap menjadi hal kritis dalam membangun komunikasi yang efektif dengan yang lainnya. Kita dapat memprediksi perbedaan ataupun kadar hubungan komunikasi kita melalui sikap yang ditunjukkan oleh komunikan. Menjadi komunikator yang efektif melibatkan usaha yang berketerusteran untuk mengimprovisasi pemahaman, kemampuan analisis, dan kemampuan penampilan. Nah, selanjutnya ada karakteristik komunikator. Pendapat seorang ilmuwan yang bernama Aristoteles pernah diuji secara ilmiah 23.000 tahun kemudian oleh Charles Hofland dan Weiss pada tahun 1951. Mereka melakukan eksperimen pertama tentang psikologi komunikator. Kepada sejumlah besar subjek disampaikan pesan tentang kemungkinan membangun kapal selam yang digerakkan tenaga atom. Nah, materi yang terakhir yaitu dimensi etika komunikator dalam komunikasi. Yang pertama ada dimensi etika komunikasi. Dimensi bukan hanya sekedar menyangkut usia komunikasi dan proses komunikasi, tapi juga struktur fundamental dan persoalan-persoalan yang menyangkut sistem, yang seringkali mengaitkan persoalan besar mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pembagian teknologi yang canggih serta produknya. Selanjutnya yang kedua ada penampilan atau homofil dan heterofil. Problem kecil yang muncul di dalam komunikasi akibat dari perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi ini diakibatkan oleh derajat kesamaan dan ketidaksamaan yang dicapai dalam integrasi sosial antara komunikator dan komunikan. Nah, yang terakhir ada dimensi yang mempengaruhi efisiensi komunikasi. Oke teman-teman, mungkin sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.